tandingan 8 poin sangat berat. Sangat berat ya. Sangat Butuh berat. ekstra kerja keras lah. Ekstra keras, musuhnya kalau menang dia menang terus. Assalamualaikum lor, ketemu maneh karo Cak Eko nang omah tetelu talk show tipis-tipis. Nah, nang talk show iki bahas sembarang kali yo perkembangan terbaru. Iki misine iki yo channel lokal tapi wawasan atau visi interlokal. Nah, wingi kan wis bahas masalah pilkades. Nah, iku bahasane rada abot apa rada berat saiki. Makane tak selingi iki. Bahasane ya iku olahraga. Nah, tetelu wis kedatangan tamu sing wah stop iki biyen. Tahun 87 sampai 90-an iki. Nah, iki mantan kiper Persebaya yaiku Mahrus Afif. Nah, panggilan akrabe Cak Mahrus. Nah, ya apa? Tetelu iso ngundang wong penting iki. Lah, ayo disimak bareng-bareng. Assalamualaikum, Cak Mahrus. Waalaikumsalam, Mas Eko. Awak sip iki. Alhamdulillah, iya. Sehat. Saiki apa kegiatan sepedaan? Kegiatan tetap ya, berolahraga tetap ya, untuk menjaga kebugaran tubuh di masa yang usia yang semakin bertambah ini harus menjaga kesehatan untuk apalagi di musim pandemi ini. Nah, betul. Iki sampean kan biyen tahun 80 itu ya juara Piala Utama nek gak salah ya. 90 kira 90 ya, 90 karo Cak Ibnu ya. Cak Yusuf Eko Dono dan lain-lain. Nah, iki kabeh kan kepengin ngerti iki. Sakjane nek kepengin dadi atlet utamane bal-balan niku ya apa sing harus dilakukan ini? Ya, Pak. Ya. Ini pengalaman saya, pengalaman saya pribadi itu di Menganti itu kan dulunya nggak ada pemain bola. Nah, ini kan penting ini ya. Di Menganti itu terutama wilayah Menganti nggak ada sebelumnya. Yang pertama jadi pemain itu saya dan Kusnadi itu hampir bersamaan. Sama-sama kiper. Sama-sama kiper ya dari Menganti. Terus kita di wilayah Gresik ini minoritas kalau di Gresik itu. Oh, gitu. Jadi di Gresik Selatan itu minoritas. Di Gresik itu didominasi oleh wilayah utara. Jadi saya sama Usnadi akhirnya lebih baik berlatih atau bersaing di Surabaya. Jarak juga menentukan lebih dekat di Surabaya kan. Terus masalah ingin jadi pemain ini yang perlu diperhatikan adalah yang pertama itu punya bakat. Punya bakat. Ya. Habis itu kalau sudah punya bakat, niatnya juga harus maksimal, niatnya 100%. Aku niatnya kepengen tadi. Kepengen tadi. Kalau sudah begitu harus eksekusi. Eksekusinya? Ya berlatih. Harus dijalankan. Ya. Habis berlatih itu nek jadi orang Islam itu istiqomah itu rutinitas terus menerus. Iya. Tidak boleh ini yang Terus yang tidak kalah pentingnya adalah doa orang tua. Nah, itu sangat penting. Ya, orang tua itu yang menentukan. Anaknya mau jadi ndak itu juga menentukan. Karena doanya itu mesti manjur. Orang tua itu. Jangan kedukun. Nah, iku mau tipis-tipis. Nah, saiki ayo dikorek lebih lanjut. Sajane sampean iki tahun piro gabung Persebaya piyen? Kalau saya gabung Persebaya itu 86 lah. Umurnya sampean waktu umur piro? Kita umur 20 tahun. 20 tahun. Saya SMA kelas 3 itu sudah masuk ya. Masuk Persebaya Junior, umur 18, umur 19 sudah masuk seleksi di Persebaya. Umur 20 kita masuk. Nah, ini kan apa dadi atlet iku jane artine iku gampang-gampang susah apa ya apa asline. Atlet itu berat. Sebenarnya berat. Jadi butuh keseriusan di dalam berlatih tadi. Terus kita harus cara makannya yang cukup, cara yang bergizi. Latihannya berat, ke sini gak ono, monting biar sakit. Ya alhamdulillah saya nggak pernah sakit karena makannya cukup ya. Kelihatan dari bodinya. Terus ya. Terus istirahat. Nah, ini penting ini. Istirahat. Makan dulu ya, nutrisi. Habis itu exercise latihan. Latihan zaman sekarang lebih enak. Sekarang ini ada YouTube, ada apa, dulu tuh otodidak. Kita belajar otodidak. Tapi tingkat keseriusannya itu yang
yang orang dahulu tuh lebih serius lah, lebih fokus kalau mau ada tujuan. Nah, sama kan harus ngomong bakat, serius dan istiqomah dan dua orang tua. Aslinya sih nek serius iso dijalankan ya. Atetan kerjane kan ya tak pikir ya rada gampang lah. Mangan cukup, turu enak, latihan temen, main nang lapangan ya. Tapi kadang-kadang ono sing ya dalam artian itu gagal atau failed istilah saiki. Apa ini masalah ini? Ya gagal banyak ya, faktornya itu banyak. Di lingkungan kita itu banyak, terutama di lingkungan. Apalagi sekarang ini mainan itu di tingkat desa-desa atau di pinggiran kota ini. Dulu kita main tuh lari, ya olahraga lah kan. Sekarang mainnya game. Jadi aktivitas tidak bergerak. Itu juga mempengaruhi tubuhnya. Jadi apa namanya? Terus lingkungan yang buruk. Sekarang ini banyak generasi kita kalau dulu itu miras, minuman keras, tapi sekarang ini narkoba. Banyak yang terjerat generasi muda ini narkoba. Nah, ini bahaya itu loh. Jangan sampai nyoba loh, ojo dekati aja. Lah itu. Nah, ini ngomong-ngomong umpamanya wis dadi atlet. Nah, yang penting memanage ya penghasilan ini. Kira-kira ya nek zaman biyen kan ya pasti luwih murah timbang saiki. Saiki pasti ya miliaran ngono nek wis terkenal koyo Evan Dimas, Andi Firmansyah, itu salah satu contoh yang berhasil melalui sepak bola. Nah, menurut sampean cara memanage penghasilan pemain bola itu seperti apa seharusnya? Ya, main bola itu kan harus ada pemikirannya seperti ini. Saya bermain umur profesional umur 19 atau 20. Ya. Finish sih mungkin kalau bagus bisa 35. Ya. Kita waktu usia emasnya paling 7 tahun 10 tahun. Nah, kalau efektif sampai paling 10 tahun. 15 tahun itu sudah maksimal. Nah, itu kan penghasilan waktu kita main bola penghasilannya banyak ya. Untuk ukuran di Indonesia ini juga daripada direktur si akhir pemain bola kadang-kadang. Mana saya kan di endorse barang nang Instagram. Ya. Banyak teman-teman kita yang dahulu ini setelah main bola banyak yang kehidupannya kurang bagus. Nah, kita menghimbau yang generasi yang sekarang ini harus bisa memanage dengan baik keuangannya. Mumpung duit si akeh. Nah, kalau uangnya banyak, ya uangnya banyak jangan diambur-amburkan, kan gitu kan harus ditabung. Terus bisa investasi, ya investasi yang sekarang kan paling mudah investasi kan tanah dan rumah kan itu paling mudah. Itu kan pasti mudah terus. Pasti mudah terus. Terus kalau yang sekarang ini lagi apa banyak kan untuk bisnis-bisnis yang itu kan bisa dijual YouTuber apa bisa itu sekarang memanfaatkan kepopuleran ya. Iya, memanfaatkan itu. Tetapi yang paling terpenting adalah memanfaatkan uang itu jangan diambur-amburkan. Kalau selagi dia dapat uang terus bisa memanfaatkan dengan baik dan ditabung dengan yang gaya-gaya itu tadi beli tanah, beli rumah, insya Allah aman. Kalau dapat sekarang besok habis ya. Habis main bola ya habis, bambung nanti ganti. Nah, ini menarik ya. Bagi sing durung dadi atlet apa sing tahu wis saiki dadi atlet iki perlu iki. Nah, dirungokno iki investasi penting. Bal-balan iku gak suwe ya. Umpamane nang profesional 19 tahun ya. 33 wis maksimal biasa. 35. Nah, 35 maksimal. Tapi iki ono pengecualian. Pemain asing itu kadang-kadang sampai 40. Kira-kira proses pemain asing? Ya kita juga orang asing itu makannya juga beda. Orang kita itu ya proteinnya itu kurang. Jujur saja karbohidratnya yang banyak. Kalau orang asing ya sesuai wakai waikiji. Kalau orang asing itu wakai akeh karbohidratnya sedikit. Di samping itu dia juga memanage otot tubuhnya itu masih mau berlatih nge-gym. Itu untuk penurunannya bisa agak lambat. Ya. Usia masih kalau dia mau masih bisa. Tetapi kalau otot nggak mau nge-gym, nggak mau apa, usia di atas ini sudah menurun drastis. Repot ya. Sudah nggak mampu lagi kalau ototnya nggak mampu. Tapi beda, emang asing itu kan bentuk badannya juga beda. Karena itu tadi dia banyak makan proteinnya, terus latihan nge-gym, ototnya masih bagus. Pemain kita krempeng-krempeng.
kurang gym ya, kurang protein. Kurang protein, kurang ngecim. Nah, kalau cilik gak tau ngombe susu ya. Oke, saiki ayo ditakokno ya apa perkembangan teranyar Liga Indonesia. Persaingan kan ini rada ketat iki, ono Bali nang Jokur, Persib, Bayangkara, bahkan Persebaya sik ono peluang. Ya apa menurut sampean ya apa iki? Tim-tim sing tak sebutno mau papat mau. Tim-tim di atas ini kan tim yang terbaik di Indonesia saat ini. Nah, satu ya segi finansial yang di atas itu Bali, Bandung itu memang dari segi finansialnya bagus. Di samping itu kalau di Arema, di Persebaya, ini Arema ini orang-orang yang sudah pengalaman mengurus bola. Ya, di Persibaya ini banyak pemain muda. Ini juga bagus perkembangannya, banyak pemain muda. Karena kompetisi ini tidak ada penonton. Nah, ini juga menguntungkan pemain muda. Mental mereka tekanannya enggak seberapa ya. Terus motivasi untuk menaikkan performa mereka untuk dijual ke tahun ke depan ini lebih bergairah dia. Saiki difokusno Persebaya iki. Titik-titik ae Tipis TV mun jenenge Talkshow Tipis ya. Sampe nonton Persebaya saiki karo biyen apa bedane? Nek jelas gaji jelas beda ya. Yo kalau dulu amatir sekarang profesional kalau zaman kita. Kalau sekarang ini kan sudah profesional. Di samping itu gaji sudah lebih tinggi. Sekarang ini ditangani dengan baik oleh mantan-mantan teman-teman kita. Jadi pelatihnya top KB iki, pelatihnya top semua. Top KB. Sekarang gaya mainnya juga sudah lumayan bagus, tetapi tidak stabil. Tidak stabil dalam hal bermain. Kadang ngotot api lawan Persita kemarin agak drop. Ini kan di akhir-akhir kompetisi ini butuh pelatih berpengalaman, pemain berpengalaman agar bisa konsisten sampai di garis finishnya itu bisa konsisten. Nek ngomong masalah peluang ini sih ono kan peluang, tapi kira-kira pandangan sampai apa? Peluang ada tetap, tetapi persentasenya agak kecil. Lagi untuk lihat kurang beberapa pertandingan dengan selisih sekitar 8 poin. Ini dengan 5 pertandingan 8 poin sangat berat. Butuh ekstra kerja keras lah. Ekstra keras, musuhnya kalau menang dia menang terus. Iki rada angel. Nek menang terus musuhnya kalau menang rada angel ya ora ya. Wis kita gak bahas rada angel-angel soalnya rada nyerempet-nyerempet iki. Wis sakmono ya Lur ya. Iki kan titel lo iki Talkshow Tipis-tipis. Tapi Talkshow Tipis muatan lokal tapi visi interlokal. Nah, nek kepengin update terus yo aja lali komen, like and subscribe. Lah, nanti tak gatano bintang tamu istimewa. Ya contohnya iki Cak Mahfuz Afif iki mantan kiper Persebaya top pian. Oh, pian wonge gede dukur rambutnya gondrong. Nah, pelatih Persebaya juga. Pelatih Bayangkara. Pelatih PON 2018. 2008. Oh, sorry 2008. Juara itu. Cik Andi Firmansyah cilik itu ya. Nah, itu pengalamannya Cak Mahfuz Afif. Iki wong asli nih. Wong asli menganti. Lah, apa wong menganti ki jarang nanggone Gresik, ya iku mau mbuh. Koyoke senengane nang Persebaya, tapi muga-muga meneh ana arek Gresik sing Gresik utamane Gresik Kidul iso prestasi nang bela negara dhewe rek. Gresik United saiki nang Liga 3, muga-muga Liga 2, Liga 1 juara koyo tahun 2002 rupiah.